Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan setiap pengembang proyek reklamasi harus berkontribusi untuk pembangunan Jakarta. Ya, betul sekali. Ahok mencurigai ada pihak yang memanfaatkan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta untuk menyerangnya jelang Pilgub DKI Jakarta. Reklamasi nggak bisa, saya mau ambil alih nggak bisa. Ya caranya gimana? Ya aku mintain duit aja, tapi bukan buat duit pribadi, duit resmi. Makanya aku kenain 15%. Reklamasi pulau mau hantam saya. Nah kalau saya pakai orang politik, ya aku ngomong deh, kawan-kawan media, moratorium reklamasi pulau tidak boleh ada. Apa saya nggak gendeng ngomong seperti itu? Saya hanya ngomong dasar hukum, bukan soal terpilih atau tidak. Teman-teman saya khawatir nanti orang yang nggak suka reklamasi pulau tadi mau pilih kamu langsung nggak pilih kamu. Ya sudah, itu resiko. Masa saya demi gara-gara dipilih, saya melanggar undang-undang konstitusi. Kalau pulau ini melanggar konstitusi undang-undang, kan sudah pernah digugat. Pemirsa, Electronic Road Pricing atau ERP akan segera diterapkan untuk mengganti sistem 3-in-1 yang berlaku saat ini. Setiap kendaraan yang melintasi kawasan ERP akan dikenai tarif dasar sebesar Rp30.000 untuk sekali melintas. Selasa 5 April besok, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menguji coba menghapuskan sistem 3-in-1 di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta yang sering mengalami kemacetan. Rencananya sistem 3-in-1 ini akan digantikan dengan sistem ERP karena dianggap bisa mengendalikan volume kendaraan di ibu kota. Tarif dasar yang akan ditetapkan sebesar Rp30.000. Namun tarif tersebut bisa diturunkan ataupun dinaikkan tergantung pada pola lalu lintas setiap harinya. Bisa naik turun, kalau kita ngatur senanya. Kalau 30.000 kamu masih lewat, saya naikin 50 masih lewat 100.000 aja, sampai kamu kapok. Iya, standar bawah 30.000. Tapi bisa juga kami gratiskan. Bisa ada hari tertentu nggak usah bayar, jam tertentu nggak usah bayar. Jadi kita intinya tuh ngatur volume kendaraan atau diskon 50 di debit. Ya kita ngatur kan kita udah dapat pola jam kendaraan, hari apa, jam berapa yang sibuk. Nah kalau kita pengen, kayaknya jalan ini terlalu kosong nih di jam segini. Orang pada menghindar karena 3-in-1, karena ada ERP. Nah kita akan turunkan. Transjakarta selama ini bodoh saya bilang. Lo cuma ngurusin rute lu, koridor busway lu, si Metro Mini Kopa Mikopa aja nyerempet ke jalur lu. Lu kagak nyerempet jalur dia. Gak fair petinjunya. Lo udah keloto orang-orang yang kurang kerjaan. Mesti kayak nanti sampai ke satu halte yang ujung ke ujung gitu ya. Mesti kayak pesawat, langsung cleaning service masuk, bersihin sampah semua, terus bersihin cat itu semua. Saya mau kayak gitu. Saya mau digital, kita mulai masuk lagi ke Jakarta One. Saya mau bikin kayak Visa Card, Mastercard. Nah saya captive market, bus segala macam. Semua bang lu mesti ikut gua, lu tempelin. Wah kita akan bikin cashless city Jakarta. Cashless society, cashless city. Lu kalau nggak mau pakai kartu nggak bisa belanja, lu nggak bisa beli PKR. Kita lagi ngatur nih, nggak bisa bayar parkir. Kita lagi mau lelang parkir mesin. Nah kita mampu. Nah, gue minta BI bantu. Tolong buat saya mau bayar semua. Ini menarik. Bus nanti Transjakarta mulai Juni, Oktober berubah total. Kalian akan kaget. Gimana cara bikin Metro Mini bangkrut, tau gak? Tau gak bikin Metro Mini bangkrut gimana cara, tau gak? Transjakarta selama ini bodoh saya bilang. Lo cuma ngurusin rute lu, koridor busway lu, si Metro Mini Kopa Mikopa aja nyerempet ke jalur lu. Lu kagak nyerempet jalur dia. Gak fair petinjunya. Lu serempet dong semua jalur dia sekarang. Jadi kalau ada Metro Mini lewat, lu tempel satu bus sama dia, persis. Lu tempel persis. Dia kemana lu ikutin kemana. Tapi bus lu beli Mercedes yang 9,9 meter. Kursi itu kayak reclining seat. Duduk leg roomnya pun masih longgar. 2 kursi hadap ke depan kayak bus wisata. Kayak bus naik pesawat. Berdiri cuma 1 orang. 3,5. Bangkrut gak tuh Kopa Mikopa aja semua. Siapa yang mau naik bus dia? Kita punya duduk. Kursi aja bule, gue bawa dubes Australia kan selalu dia yang desain. Gue mau desain persis bus di Australia. Itu bantu gue, terminal semua. Termasuk rack roomnya semua sama. Lebih tinggi dari saya.
Duduknya masih pas. Duduk berdua masih oke. Nah ini baru bus saya bilang. Kita lagi pesan ini. Mungkin minimal Juni boleh datang sampai Oktober. Tapi saya pesan sama Dirut Transjakarta. Lu ingat ya? Kita ini bos yang baik hati. Paham maksud saya bos baik hati? Semua Metro Mini pemiliknya segala macam. Lu suruh bus yang agak lebih dikit lah, lebih kecil dikit. Tapi hadapnya juga sama. Kita bayar dia rupiah per kilometer. Sopir dikasih 2 kali gaji. Terus rekrut 4 sopir. Lu rekrut tuh orang-orang yang kurang kerjaan. Mesti kayak nanti begitu sampai ke satu halte yang ujung ke ujung gitu ya. Mesti kayak pesawat. Langsung cleaning service masuk bersihin sampah semua. Terus bersihin cat itu semua. Saya mau kayak gitu. Jadi si pengusaha bus gimana? Tetap happy kok. Dia kredit, nanti dapat duit. Kita bayar rupiah per kilometer. Tapi aku kunci ya. Lu kalau ngebut itu mobil lu gak bisa ngebut. Ya dong mesti diatur. Kalau ngebut terus kan repot ya. Ada GPS. Dibatasin ngebutnya. Nah kita bisa kontrol. Kontrol room Australia yang desain semua. Jadi saya pikir ya. Ngurus Jakarta tuh gak susah. Asal kamu gak terima suap. Kamu gak berpihak. Gak takut mati, tapi hilang jabatan, ya takut apa lagi? Terus apa lagi teorinya? Gak usah dengerin banyak tuh pengamat-pengamat ngomong tuh, capek sama dia. Gak jadi-jadi kamu kerja. Kampung Pulau salah sedikit. Salahnya kita gak minta backup polisi dan tentara. Dan tentara keluar waktu itu. Itu masalahnya. Dan dia nggak proses dulu, intel masuk dulu, nggak operasi dulu, makanya dia bakar. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memantau kondisi sekolah menengah atas negeri 8 di Bukit Duri, Jakarta Selatan yang terendam banjir. Ahok bermaksud menyemangati para guru dan siswa kelas 12 SMA ini yang akan melangsungkan ujian nasional hari Senin di tengah kondisi banjir. Minggu siang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama secara tiba-tiba mendatangi SMA Negeri 8 Jakarta yang kembali terendam banjir. Padahal sebanyak 360 siswa kelas 12 jurusan IPA dan IPS akan menghadapi ujian nasional berbasis komputer. Ahok mengatakan kehadirannya di SMA unggulan DKI Jakarta ini untuk memberikan dukungan kepada para guru dan siswa yang akan menghadapi ujian nasional pada hari Senin meski di tengah kondisi banjir. Ahok mengaku sejauh ini dirinya belum bisa berbuat banyak untuk mengatasi banjir di Bukit Duri. Ahok baru akan membongkar kawasan bantar Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan bila rumah susun pengganti bagi warga bantaran Ciliwung sudah tersedia. Jadi pasang pintu yang Ciliwung lama. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan setiap pengembang proyek reklamasi harus berkontribusi untuk pembangunan Jakarta. Ya, betul sekali. Ahok mencurigai ada pihak yang memanfaatkan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta untuk menyerangnya jelang Pilgub DKI Jakarta. Reklamasi nggak bisa, saya mau ambil alih nggak bisa. Ya caranya gimana? Ya aku mintain duit aja, tapi bukan buat duit pribadi, duit resmi. Makanya aku kenain 15%. Reklamasi pulau mau hantam saya. Nah kalau saya pakai orang politik, ya aku ngomong deh, kawan-kawan media, moratorium reklamasi pulau tidak boleh ada. Apa saya nggak gendeng ngomong seperti itu? Saya hanya ngomong dasar hukum, bukan soal terpilih atau tidak. Teman-teman saya khawatir nanti orang yang nggak suka reklamasi pulau tadi mau pilih kamu langsung nggak pilih kamu. Ya sudah, itu resiko. Masa saya demi gara-gara dipilih, saya melanggar undang-undang konstitusi. Kalau pulau ini melanggar konstitusi undang-undang, kan sudah pernah digugat. Pemirsa, Electronic Road Pricing atau ERP akan segera diterapkan untuk mengganti sistem 3-in-1 yang berlaku saat ini. Setiap kendaraan yang melintasi kawasan ERP akan dikenai tarif dasar sebesar Rp30.000 untuk sekali melintas. Selasa 5 April besok, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menguji coba menghapuskan sistem 3-in-1 di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta yang sering mengalami kemacetan. Rencananya sistem 3-in-1 ini akan digantikan dengan sistem ERP karena dianggap bisa mengendalikan volume kendaraan di ibu kota. Tarif dasar yang akan ditetapkan sebesar Rp30.000. Namun tarif tersebut bisa diturunkan ataupun dinaikkan tergantung pada pola lalu lintas setiap harinya. Bisa naik turun, kalau kita nggak perlu saya nanya.
Kalau 30.000 kamu masih lewat, saya naikin 50. 50 masih lewat 100.000 aja, sampai kamu kapok. Tapi yang pertama 30.000 ya? Ya, standar bawah 30.000. Tapi bisa juga kami gratiskan. Bisa ada hari tertentu nggak usah bayar, jam tertentu nggak usah bayar. Jadi kita intinya tuh ngatur volume kendaraan. Atau diskon 50 di debit. Ya kita ngatur kan kita udah dapat pola jam kendaraan, hari apa, jam berapa yang sibuk. Nah kalau kita pengen, oh kayaknya jalan ini terlalu kosong nih di jam segini. Orang pada menghindar karena 3-in-1, karena ada ERP. Nah kita akan turunkan.